Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya, jadi pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu siswa ketua kelas berdiri di depan untuk memimpin kita dalam doa. Dalam doa dalam nama Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu semuanya hadir pagi ini. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu menjelaskan sedikit dulu rangka pembelajaran kita hari ini menggunakan metode atau model pembelajaran PJBL. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan materi pembelajarannya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga, kalian dapat menghasilkan sendiri proyek atau proyek berupa gambar. Nanti yang sebentar Ibu akan jelaskan. Itu tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Itu yang pertama, dengan memperhatikan penayangan slide PPT tentang bacaan penyakit pada sistem pernapasan, siswa dapat membaca dan mengidentifikasi berbagai penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan menjelaskan penjelasan guru, siswa dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan bacaan tentang penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang kelima, dengan memperhatikan slide PPT tentang organ pernapasan pada manusia, siswa dapat menyebutkan pentingnya organ pernapasan pada manusia serta fungsinya. Siswa dapat menguraikan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kedelapan, dengan mengamati penayangan slide PPT tentang organ pernapasan pada manusia, siswa atau kalian sendiri dapat membuat gambar tentang organ pernapasan manusia. Yang kesembilan, dengan mengamati penayangan slide PPT tentang gambar organ pernapasan hewan, siswa dapat merancang atau membuat salah satu gambar organ pernapasan pada hewan. Kedua-belas, dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat clipping gambar-gambar tari daerah. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan video tarian daerah kita punya, dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan pola lantai tari daerahnya sendiri. Di materi kita, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Di subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ada bacaan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Ibu minta Lince maju ke depan baca, dan yang lainnya mencermati ya, melihat bacaan ini supaya sebentar bisa membuat atau menyusun pertanyaan. penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap orang bernapaskan dapat mengalami gangguan akibat kuman yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut beberapa gangguan organ pernapasan manusia adalah Tepuk tangan dulu untuk Lince. Anak-anak sekalian, perhatikan, ini tentang penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan apa? Udara. Yang kedua, asma. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Ini asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat memicu kematian. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah orang yang mempunyai kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Yang terakhir, bronkitis. Penyakit bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan akibat
akibat penderita mengalami sesak apa? Nafas. Ya, perhatikan di sini. Kalimat tanya. Pertama apa? Apa? Kedua? Mengapa? Gimana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Ya, Ibu jelaskan sedikit dulu. Pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Atau kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Dia berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu atau keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya yang kedua, siapa? Ini, perhatikan, kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang. Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya di mana? Yang berikutnya, kata tanya di mana? Ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang dituju atau tempat yang digunakan. Yang berikut kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan tentang suatu peristiwa yang terjadi. Yang kelima kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Sedangkan yang terakhir kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Sudah bisa mengerti? Sudah. Coba sekarang Ibu minta salah satu dari kalian coba membuat kalimat menggunakan kata tanya apa. Siapa yang bisa? Saya. Ya, berdasarkan bacaan tadi. Ince silakan. Apa penyebab penyakit Emfisema. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, yang berikut menggunakan kata tanya siapa? Ria? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Yang berikut kata tanya di mana? Ya. Ya, Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? yang berikut. Di mana penderita TBC dapat terlibat? Ya, yang terakhir kata tanya bagaimana? Ya. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis TBC? Sekarang kita masuk ke sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Tapi yang pertama kita masuk ke sistem pernapasan pada manusia. Terdiri dari yang pertama apa ini? Hidung. Yang kedua apa? Taring. Taring. Yang ketiga? Jaring. Keempat? Trachea. Kelima? Bronkus. Keenam? Paru-paru. Dan yang terakhir? Diafragma. Organ pernapasan pada manusia yang pertama hidung. Hidung merupakan organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk apa? Bernapas. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan masuk ke trakea dan yang terakhirnya bronkus. Yang ketiga, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau apa? Laring. Ya. Laring dikenal sebagai kotak suara, penghubung untuk faring dan trakea. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi untuk sebagai jalur udara untuk keluar dan masuknya paru-paru dari paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru apa? Kiri. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas apa? Diafragma. Jadi itu kegunaan dari sistem organ pernapasan pada manusia. Pernapasan pada hewan. Di sini
gambar burung dan apa? Ya, ada hewan burung. Dia bernafas menggunakan apa ini? Paru-paru. Di dalam paru-paru ada ini kantung atau pundi-pundi udara. Ya. Jadi burung ini dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Pada saat dia terbang, nanti tubuhnya akan ringan. Dan nanti di sini pundi-pundi udara pada kantong-kantong udaranya ini akan digunakan oleh burung untuk apa? Bernafas. Yang berikut kita lihat. Ini hewan apa ini? Kata. Ya, kata. Kamu lihat, ini saat dia masih berudu. Awalnya dia jadi berudu dulu. Pada saat berudu dia akan bernafas menggunakan apa? Insang. Bernafas menggunakan insang. Dan saat dia sudah dewasa, kata dewasa, dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Ya, jadi ini organ pernapasan pada hewan. Burung dan apa? Kata. Kalau pada burung itu dia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan pada kata saat dia masih berudu bernafas menggunakan insang, dan saat sudah dewasa dia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Sekarang dibagikan lembar LKPD. Nanti silakan kalian yang menjawab, berdiskusi kelompok. Yang pertama di bahasa Indonesia itu kalian menyusun kalimat tanya, dan yang kedua itu kalian mengisi berdasarkan keterangan gambar. Tulislah nama dari sistem organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, kalian mengisi nama organ pernapasan pada hewan burung. Kelompok 1 itu minta salah satu maju untuk melaporkan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kemana? Pertanyaan, apa penyebab-penyakit emfisema? Siapa yang betul terkena penyakit kanker paru-paru? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Kelompok 2 silakan. Tunjukkan nama organ pernapasan pada manusia berikut. 1. Hidung. 2. faring. 3. laring. 4. trakea. 5. bronkus. 6. paru-paru. 7. diafragma. Tulislah nama organ pernapasan pada hewan burung. 1. darah hidung, lubang hidung. 2. trakea. 3. pundi-pundi udara. 4. paru-paru. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi ini hasil dari LKPD yang kerja kelompok yang kalian sudah kerjakan. Sekarang ibu minta kalian menggambar organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan, salah satu saja. Jadi ini kelompok 1. Mereka menghasilkan gambar burung. Ya, gambar burung dijelaskan berdasarkan gambar. Yang pertama lubang hidung, kedua trakea, ketiga pundi-pundi udara, dan yang keempat paru-paru. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Dan sekarang masing-masing kelompok untuk menaruh gambar jadi ODLKS. Perhatikan, tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan hidup. Organ pernapasan manusia itu perlu dijaga supaya tetap sehat. Yang pertama, kebiasaan hidup sehat itu bisa juga dengan melakukan kegiatan fisik. Kegiatan fisik bukan hanya melalui olahraga saja, tetapi juga melalui kegiatan menari. Sekarang kita perhatikan di layar. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pola lantai dalam tari. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal. Ini contohnya pada tarian Hegong. Tarian Hegong dari Maumere atau dari kita punya daerah sendiri. Ada tarian dari kita punya daerah, tarian Hegong. Pola yang kedua, pola horizontal itu pada contohnya pada tarian Saman dari Aceh. Yang ketiga, pola lengkung ini contohnya ada pada tarian pendek dari Bali. Dan yang terakhir, pola
Ya, tangan dulu. Nanti kita akan mempraktekkan tarian dari kita punya tarian daerah sendiri, tarian tegong dari Maumere. Nanti kita akan praktekkan. Kembalikan lembar soal evaluasi. Kalian kerjain. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit tentang kesimpulan pembelajaran yang kita sudah belajar dari tadi. Itu tentang kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Yang berikut penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Dan yang terakhir kita tadi sudah belajar tentang pola lantai pada tarian daerah. Ibu harap kalian pulang ke rumah belajar kembali materi yang kita sudah belajar. Jadi hanya itu saja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Selamat siang semua. Selamat siang.